Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi. Aqua dengan label baru, kebaikan berawal dari sini. Ibu-ibu SDN 132, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya PKG PJOK mengenai proyek RTL. RTL itu rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini akan bertujuan untuk kegiatan SEM. SEM itu Sport Education Model. Jadi dari SEM itu kita akan melihat kegiatan anak-anak atau peserta didik yang menjadi panitianya, kemudian ada wasitnya. Jadi semua perangkat tuh dari peserta didik. Nah, sebelum ke situ saya akan menjelaskan apa itu SEM. Singkat saja, cukup. Oke. SEM adalah salah satu model pembelajaran pendidikan jasmani yang dapat membuat siswa aktif dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan menjelaskan bahwa siswa yang terlibat dalam SEM akan menjadi melek, antusias, dan kompeten dalam olahraga. Artinya peserta didik akan terlibat langsung dalam suatu kegiatan. Jadi semua aktivitas, semua peserta didik yang melakukan. Contohnya ini saya akan membuat perlombaan permainan tradisional pecah piring, di mana peserta didik tersebut yang akan terlibat seperti ada ketua panitia, kemudian ada wali kota, kemudian ada kapolsek juga, kemudian ada wasit. Nah, jadi semua yang terlibat untuk perlombaan tersebut adalah peserta didik. Nah, jadi untuk kegiatan tersebut, saya akan merencanakan permainan tradisional pecah piring karena kita tahu selama ini permainan tradisional sudah sangat langka di anak-anak. Nah, jadi saya akan mengembangkan permainan tradisional pecah piring. Lanjut, untuk pecah piring, apakah nama masih asing dengan permainan tradisional yang cukup terkenal, yaitu pecah piring? Permainan ini banyak sekali dimainkan di berbagai daerah pada saat itu. Tetapi sebenarnya pecah piring merupakan permainan anak khas Medan. Dalam permainan pecah piring ini mendorong suara murid, membangun kepercayaan diri, membangun budaya, saling mendengarkan. Pilihan murid dalam permainan pecah piring, peserta didik diberikan kesempatan dalam memilih kelompok, memberikan kesempatan untuk memilih peran kepemilikan murid. Dalam permainan pecah piring, peserta didik memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kelas, memberikan kesempatan untuk menilai diri sendiri. Kemudian tujuan program, tujuan dilakukannya program ini bagi peserta didik yaitu mampu mempraktekkan permainan pecah piring pada permainan tradisional serta mampu melatih kelincahan, ketepatan, kekompakan, dan fokus. Pecah piring menawarkan latihan kelincahan dan ketepatan yang berpusat
pada gerakan tubuh dan kelincahan kaki serta kelincahan gerakan tubuh dan melatih konsentrasi para peserta didik. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nah, nomor satu, peserta didik mampu mempraktekkan permainan pecah piring. Kedua, peserta didik mampu bekerja sama secara berkelompok. 3, peserta didik mampu bermain pecah piring berulang-ulang. 4, peserta didik mampu meningkatkan daya tahan tubuh. 5, peserta didik mampu melakukan lemparan dengan tepat sasaran. 6, peserta didik mampu meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas pelajar. Sebenarnya kegiatan ini atau presentasi ini sebenarnya saya Senin kemarin saya lakukan, cuma karena terkendala proyektor dan peralatan lainnya tidak ada, jadi diundur di hari ini. Jadi kegiatan ini kegiatan kurikuler Mapel PJOK dengan target kelas 4, 5, dan 6 berjumlah 7 orang yang akan dilaksanakan hari ini pada jam 7.30. Ini bukan Jumat, seharusnya Senin kemarin, jadi diralat hari ini jam 7.30 sampai 8.30, artinya tuh 7.30 sejam, seharusnya 2 jam ya, sorry. Adapun anggota komunitas pelajar yang terlibat, yaitu wali kelas 4, 5, dan 6. Dari kegiatan tersebut, aset yang digunakan adalah manusia, yaitu peserta didik dan guru. Finansialnya seperti kun piring dan bola. Fisiknya halaman sekolah atau lapangan sekolah kita. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah kita. Aset yang dimiliki oleh SD Negeri 132 adalah manusia, di mana guru dan peserta didik dapat menjadi objek dalam sebuah permainan pecah piring. Finansial dalam permainan ini dimodifikasi dengan menggunakan kun sebagai piringnya dan bola kasti atau bola voli sebagai alat untuk melempar. Fisik, sarana dan prasarana harus memadai dalam melakukan permainan pecah piring. Halaman sekolah menjadi sasaran tempat pelaksanaan proyek permainan pecah piring. Kemudian rencana evaluasi. Dari program ini, rencana evaluasi akan saya libatkan semua, dimulai dari guru, peserta didik. Dalam pengambilan evaluasi, saya gunakan teknik wawancara langsung terhadap atas apa yang telah dirasakan saat selesai melakukan proyek secara keseluruhan pada permainan pecah piring. Nah, kemungkinan tantangannya adalah, tantangan yang saya hadapi tersebut adalah cuaca mungkin yang kurang mendukung. Tiba-tiba akan terjadi hujan atau mendung. Kemudian kemampuan peserta didik dalam menilai temannya serta kerjasama dalam tim peserta didik tersebut. Mungkin hanya itu pemaparan saya atau presentasi saya mengenai rencana tidak lanjut PKG PJOK dalam permainan tradisional pecah piring. Baik, sampai saat ini apa ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ada pertanyaan? Oke. Ah, ini dia. Yang gini ya. Kalau dulu pakai kaleng turun. Kaleng. Ya. Kalau dulu ini batu kan, kaleng. Ini rumput kan yang Iya. yang satu ya. Beda. Yang mungkin versi di berbagai daerah beda-beda mungkin Kak. Kalau yang versi ini begitu piringnya kena buyar, nah nanti tim yang melempar itu berlari. Jangan sampai ada yang kena bola yang dilempar oleh musuhnya tersebut. Jika kena, mereka satu persatu akan dieliminasi atau maaf kata mati. Itu kun yo, diganti kun tuh Iya, diganti kun. dengan bola voli. Iya, bola voli. Itu piring itu batu itu dihitung berapa jumlahnya atau enggak sesuai dengan kita sendiri. Kira-kira setinggi berapa meter gitu? Kalau pecah piring ini saya modifikasi Bu, supaya menjaga keamanan
ini pecah piring kan bahaya nih untuk anak-anak. Jadi karena batu dia kan, jadi saya modifikasi menggunakan kun piring yang biasa digunakan, disusun. Iya, disusun. Castingnya diganti dengan bola Bola voli, tapi untuk bagian tubuh yang dilempar hanya bagian pinggul ke kaki, jadi badan ke kepala tuh tidak boleh. Nah itu jadi permainan yang dimodifikasi supaya aman semuanya, tidak terjadi apa-apa. Kalau misalnya dari badan ke atas, Konsekuensinya tuh kemarin saya briefing sama anak-anak. Konsekuensinya ada yang terkena kartu kuning. Jika disengaja mengenai kepala akan dikenakan kartu merah atau didiskualifikasi. Begitu. Agar tidak terjadi misalnya cedera kepala, ada yang nangis, kan seperti itu. Ada lagi ibu-ibu pertanyaan? Mungkin dari guru baru. Jadi kalau dalam permainan itu berapa orang? Atau dia ada terus di mana? Nah, kalau di waktu zaman kita anak kecil dulu random ya, ada yang 10, ada yang 15. Nah, ini saya modifikasi 5 lawan 5. Jadi satu tim tuh bebas bisa gabung 2 putri, 3 putra. Boleh 1 putri, 4 putra, seperti itu. Jadi ini dimodifikasi supaya hasilnya maksimal. Terus cara permainannya itu gimana tuh kalau Cara permainannya? ya kan itu kan pakai 5 tim pakai tim kan? Terus nanti penentuan nilainya. Penentuan nilainya, jadi cara permainannya tim yang melempar piring itu berusaha untuk menyusun kembali piringnya. Jika berhasil dan satu tim itu tuh tidak mengenai lemparan bola, nah itu akan mendapatkan nilai 1 atau skor 1. Nah, 1. Terus mereka akan mengulangi lagi sampai mengenai piring tersebut. Nah, gitu. Ada lagi ibu pertanyaan? Cukup? Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung mempraktekannya. Mungkin ibu-ibu bisa menonton bagaimana anak kita bekerja sesuai dengan posisi masing-masing. buaya makan selasih. Ya udah, makasih. Cakep. Oke. Cakep. Cakep. Ada batu lagi? Enggak ada. Puisi ini kalau mau. Oke, baik. Cukup sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih dan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.